Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan masih one sample hypothesis, tetapi yang hari ini kita akan bahas dua topik sekaligus, yaitu yang right, kanan, dan yang left, kiri, gitu ya. Yang kemarin dua arah. Jadi bedanya kalau kemarin itu dua arah itu begini. Artinya dua arah itu dua arah kanan dan kiri itu dibatasi. Kalau terlalu kanan di reject, terlalu kiri di reject, itu artinya dua arah. Contoh gampang kemarin, kapan digunakan mengetes dua arah itu? Misalkan untuk kasus yang mudah diimajinasikan adalah scrub more than baud, gitu ya. Scrub itu kalau terlalu besar tidak bisa dipakai, terlalu kecil juga tidak bisa dipakai, begitu. Sehingga perlu ada batas kanan dan batas kiri, gitu ya. Nah, kalau yang kanan itu berarti secara intuisi Anda sudah bisa memahami, dibatasi hanya yang bagian kanan, gitu ya. Kalau bagian kiri dibatasi ada yang hanya yang sebelah kiri. Nah, kapan digunakan? Kalau bagian kanan itu dibatasi berarti tidak boleh terlalu besar. Ini berarti kalau right itu tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu besar, too big, gitu ya. Kalau kecil boleh, kalau terlalu besar nggak boleh. Contohnya nanti akan berikan contoh, ya. Kalau sebaliknya, kalau yang kiri itu tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh too small, itu ya, tidak boleh. Kalau besar malah boleh. Nah, nanti contohnya kita akan bahas masing-masing. Oke. Ini yang pertama kali yang left, yang kiri. Berarti nanti bentuk analisanya begini. Dibatasi yang sebelah kiri. Artinya tidak boleh terlalu kecil. Contohnya ini gampangnya. Pabrik air mineral dalam kemasan botol plastik mencantumkan label 600 ml. Ini Anda sudah bisa membayangkan, oh, orang kalau jualan janji 600 ml itu kan juga harus ditepati, gitu. Kalau misalkan lebih ya nggak apa-apa, silahkan aja, itu resiko Anda. Tapi kalau terlalu kecil di bawah 600 ml nggak boleh, gitu kan. Itu artinya yang dibatasi hanya yang sebelah kiri. Kalau kanan setidaknya kan dia akan dibatasi oleh kapasitas botolnya sendiri, gitu ya. Botolnya jelas tidak akan terlalu besar, gitu. Tetapi konsumen itu perlu dilindungi, jangan sampai dijanjikan 600 ml tapi isinya adalah di bawah itu. Nah, itu merugikan konsumen. Di Indonesia yang mengawasi itu namanya BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, itu ya. BPOM melakukan pengawasan dengan melakukan sampling sebanyak 35 botol dan menghasilkan angka rata-rata 595. Nih, 595 dan standar deviasi 5. Anda perhatikan di sini 595 standar deviasi 5. Ini kalau ada jumlahkan kan masih 600. Jadi masih belum dipastikan ini melanggar atau tidak. Nah, nanti melanggar atau tidaknya kita tes, gitu ya. Jadi setidak-tidaknya ini sudah mulai menjadi perhatian. Kok 595 rata-rata. Ini perlu dicek ini apakah secara statistik diterima atau tidak, begitu ya. Berarti statement statistiknya adalah kalau H0 itu berarti X itu sama dengan mu, atau ini yang 595 ini sebenarnya secara statistik adalah dia memenuhi 600 ml karena standar deviasinya masih dalam jangkauan itu. Kalau diterima nanti kita lihat tesnya. Kalau misalkan H0 ditolak ya berarti H1 yang diterima. H1 berarti X
rata-rata tuh terlalu kecil, lebih kecil daripada mu. Nah, ini namanya statement statistiknya. Nanti apakah H0 atau H1 yang diterima, itu ya. Oke, kita lihat. Seperti kemarin, ini adalah mu-nya, ini adalah X rata-ratanya sampel, ini adalah standar deviasi, ini adalah jumlah sampelnya N, gitu ya. Oke, kita hitung dulu Z calculation-nya. Z calculation sama dengan rumusnya kemarin, min dikurangi min spek dibagi standar deviasi per akar jumlah sampel. Kalau Anda masukkan angkanya 595 dikurangi 600 dibagi standar deviasinya 5 bagi akar sampelnya 35. Ini kalau Anda hitung min 5,91. Oh, besar banget nih. Berarti di sini sudah, kalau orang yang sudah terbiasa dengan statistik sudah, wah ini jelas reject ini. Nah, membuktikannya seperti ini. Dites dengan alfa 1%. Tes alfa 1%. Alfa 1% arah kiri, gitu ya. Alfa 1% arah kiri. Ini berapa kritikalnya? Nah, kita lihat di kemarin kita kuliah. Nah, ini arah kiri berarti lower ini arah kiri 1%, ini berarti batasnya di min 2,33. Kalau 5%, alfa 5% di min 1,65, itu ya. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan biasa itu digunakan dua angka ini, 5 atau 1%. Kecuali kalau industri-industri khusus nanti tergantung. Nah, untuk 1% tadi min 2,33. Min 2,33. Oke ya. Padahal di sini kalkulasinya min 5,91. Berarti ini kalau diterapkan di sini dia jatuhnya di sebelah kirinya 2,33. Berarti dia reject H0. Reject H0 berarti otomatis kalau H0-nya reject mesti accept H1. Accept H1 itu artinya nih, jadi barang yang disampel menghasilkan 595 rata-rata standar deviasi 5 itu reject. Dia harus kemudian disurati Anda merugikan konsumen, gitu. Bagaimana kalau alfanya yang 5%? Nah, tadi itu kalau alfa sama dengan 5%, lebih di reject lagi karena dia hanya di sini mengizinkan min 1,65 tadi. Nah, dia pasti jauh lebih reject lagi. Berarti baik menggunakan alfa 1%, apalagi 5%, barang ini di reject, perlu diberi peringatan oleh BPOM, gitu ya. Jadi begitu cara pemanfaatan tes satu arah kiri, gitu ya. Oke, bagaimana kalau sekarang yang kasus tes arah kanan, gitu ya. Ini contohnya hal-hal yang berhubungan dengan biaya itu biasanya hanya dibatasi arah kanan. Jadi biaya itu tidak boleh terlalu besar. Kalau kecil boleh. Makin kecil biaya makin bagus, makin menguntungkan perusahaan, gitu ya. Contoh gini, perusahaan distributor menetapkan bahwa biaya visit setiap kunjungan seorang manajer nih, berarti ini adalah
ditetapkan itu berarti di sini adalah mu, ini spek penetap gitu ya. Kemudian auditor mengadakan audit biaya oleh seorang manajer itu 100 visit. Jadi sampling N-nya 100 visit. Rata-ratanya ini adalah X barnya 13,95, standar deviasinya 5. Oke. Kita tulis di sini, ini adalah mu-nya, speknya. Ini adalah N-nya, sampelnya. Ini adalah rata-rata sampelnya. Ini adalah S. Sama kasusnya disuruh tes arah kanan 1% dan 5% gitu ya. Jadi nanti kalau di sini H0 itu X masih bisa diterima, itu berarti sama dengan mu. Kalau H1 kalau ini ditolak berarti ini terlalu besar daripada mu. Seperti yang tadi, kalau tadi alah kiri tumen, ini yang plus. Alfa 1% itu berarti ya dibatasi di sebelah kanan ini 2,56. Kalau alfa 5% itu dibatasi sebelah kanannya di sininya 1,65. Hanya beda tandanya aja. Jadi di sini untuk 1%, ini untuk 5%. Kritikalnya, ini titik kritisnya, titik Z kritisnya. Kemudian dihitung Z calculation-nya. Nah, sama dengan tadi X min mu dibagi S per akar N. X-nya tadi berapa? 13,29. Yes. 13,29 min 13,25 dibagi standar deviasinya tadi 0,5 dibagi jumlah sampelnya tadi adalah 100 ya. Ini kalau dihitung 0,8. Oh, udah nampak. Untuk alfa 1% ini 0,8, jatuhnya kan masih di sini. Ini 0,8, berarti dengan alfa 1% H0 diterima. Jadi walaupun nampaknya lebih besar, tetapi ternyata dia masih di bawah toleransi, masih dalam ditoleransi. Bagaimana kalau alfa sama dengan 5%? Dia juga masih di sebelah kiri batas. Ini masih H0 juga diterima. Jadi manajer tersebut masih tidak melanggar aturan biaya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi contoh kalau arah kiri itu jangan terlalu kecil, kalau arah kanan jangan terlalu besar gitu ya. Kemudian silakan dikerjakan assignmentnya itu untuk kasus lab narasinya sama, hanya angkanya diganti 1 liter, sampelnya 40 botol, rata-ratanya 996, standar deviasinya 1, pertanyaannya sama. Yang kasus kanan juga hanya diganti angka-angkanya, silakan diikuti kemudian di submit. Oke, sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.